warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka menyelesaikan tugas sekolah saya Salsabila Nur Ihsan, kelas 4A, Sekolah SDN 011 Bantar Selatan. Dengan ini saya akan mewawancarai narasumber atas nama Muhammad Ihsan terkait COVID-19. Pertanyaan pertama, apakah sebenarnya virus corona dan COVID-19 itu? Virus corona adalah sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan, namun beberapa jenis dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia. Dan jadi contoh virus corona yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Sementara itu, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan pada 31 Desember tahun lalu. Pertanyaan selanjutnya, dari mana asal COVID-19? Tidak sedikit yang penasaran tentang asal-muasal COVID-19. Kok bisa virus ini muncul mendadak lalu jadi pandemi? WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan hingga saat ini sumber pasti COVID-19 belum diketahui. Tim peneliti masih melakukan investigasi, namun dicurigai kemungkinan besar virus ini berasal dari hewan. WHO sendiri masih terus memantau riset terbaru terkait hal ini, dan topik COVID-19 akan diperbaharui begitu temuan baru dilaporkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penularan COVID-19 ini? Pertanyaan tentang COVID-19 lainnya yang tak kalah populer adalah bagaimana cara virus ini menyebar atau menular. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa sebagian besar virus corona bisa menginfeksi lewat droplet atau cipratan liur yang bisa keluar dari mulut atau orang atau hewan yang sakit. Seseorang bisa terinfeksi virus corona bila terpapar secara langsung, misalnya menghirup droplet halus, atau bila memegang permukaan yang tercemar lalu tak disadari menyentuh wajah. Bagaimana ketahanan COVID-19 di lingkungan luar? Virus corona tidak dapat bertahan lama di luar tubuh. Namun demikian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seseorang tetap bisa terinfeksi bila menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Lalu timbul pertanyaan, berapa lama virus ini bisa bertahan di lingkungan luar? Menurut WHO, studi menunjukkan COVID-19 dapat bertahan paling lama sampai 72 jam di permukaan tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan disinfektan. Pertanyaan berikutnya, apa gejala yang ditimbulkan COVID-19? Gejala yang ditimbulkan COVID-19 bisa beragam setiap orang. Ada yang sama sekali tidak memiliki gejala, namun ada juga yang hanya dalam hitungan jam dapat mengalami kesulitan bernapas yang berujung fatal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyebut beberapa gejala ini bisa dialami oleh pasien yang terinfeksi COVID-19, seperti demam, sesak nafas, nyeri dada, batuk, mata merah, gangguan kognitif, kelelahan, diare, termasuk pilek, nyeri otot, kehilangan fungsi indera perasa, dan penciuman, termasuk sakit kepala. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada obat dan vaksin COVID-19? WHO telah meluncurkan program Solidarity Trial untuk mempercepat riset obat yang efektif membantu kesembuhan pasien COVID-19. Nama obat seperti remdesivir, dexamethasone, avigan, dan chloroquine beberapa kali disebut dapat bermanfaat meski dengan risiko efek sampingnya masing-masing. Sementara vaksin, sudah ada lebih dari 100 kandidat vaksin COVID-19 yang sedang diteliti.
Kandidat dari perusahaan bioteknologi Moderna sempat disebut mulai masuk dalam tahap uji klinis akhir. WHO berharap akhir tahun 2020 vaksin COVID-19 sudah bisa diproduksi. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak bagaimana cara mencegah COVID-19? Pertanyaan tentang COVID-19 yang sering diutarakan terakhir adalah tentang cara mencegah penularannya. Karena obat dan vaksin yang efektif belum benar-benar ditentukan. Mencegah jadi cara yang dinilai paling baik dalam menghadapi wabah COVID-19. WHO merekomendasikan agar orang-orang saling menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Selain itu, disarankan juga agar memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, dan sering-sering disinfeksi permukaan yang sering disentuh.